Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Rito dengan NIM 24021020166 dari Prodi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya dari mata kuliah Cyber Security Management kelas MC 805. Pada topik kali ini saya mengambil judul terkait dengan pengamanan berbasis data dan jaringan serta aspek legal keamanan cyber. Langsung saja kita mulai. Konsep teknologi keamanan jaringan. Teknologi keamanan jaringan adalah penggunaan teknologi jaringan yang berfungsi untuk melindungi informasi penting bagi beberapa pihak seperti organisasi yang bersifat rahasia. Teknologi keamanan jaringan berisi sebuah data yang tidak boleh diubah oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Teknologi keamanan jaringan membangun sebuah konsep yang menggunakan ketersediaan jaringan untuk sistem keamanan tinggi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Penerapan teknologi keamanan jaringan. Penerapan teknologi keamanan jaringan dapat diterapkan melalui penggunaan enkripsi pada jaringan agar data dapat terlindungi dengan baik pada saat proses penyimpanan file di sebuah perangkat agar tidak dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga. Penggunaan VPN juga dapat dilakukan sebagai penerapan teknologi keamanan jaringan agar data tidak dapat disadap oleh pihak lain. Sebagai contoh ancaman di sini terdapat 3, yaitu yang pertama ada phishing. Ancaman ini sering ditemukan pada pesan yang dikirimkan oleh pihak ketiga untuk mencuri data atau informasi seseorang untuk disalahgunakan. Kemudian yang kedua yaitu ada malware. Ancaman ini dapat ditemukan melalui adanya virus berbahaya yang ada pada sistem untuk melakukan pencurian data seseorang maupun organisasi. Dan yang ketiga, di sini ada cross-site scripting, yaitu ancaman ini dilakukan dengan penanaman skrip di sebuah website agar dapat digunakan oleh browser di device seseorang untuk modus kejahatan. Terkait dengan cara mitigasi dari ancaman yang sudah disebutkan tadi, yaitu dengan enkripsi data. Cara ini dilakukan dengan mengamankan data diri yang penting menggunakan kunci enkripsi atau algoritma tertentu. Kemudian terdapat antivirus software, yaitu penanaman antivirus di software juga dapat dilakukan agar pihak ketiga tidak dapat menangkap data dengan mudah. Kemudian terdapat pembatasan IoT, Internet of Things, dapat diatur, dibatasi, dan dipantau secara berkala agar tidak dihack oleh pihak ketiga. Pengamanan berbasis data dan jaringan. Pengamanan berbasis data digunakan untuk melindungi data dengan penggunaan enkripsi data agar data tetap aman saat disimpan dan digunakan. Data sangat penting untuk dijaga oleh sebuah organisasi maupun perorangan yang tidak boleh dibagikan kepada pihak lain. Backup data menjadi penting untuk dilakukan agar data tidak disadap oleh serangan cyber maupun menghindari kerusakan data di masa depan. Pengamanan berbasis data dapat dilakukan dengan menggunakan firewall untuk mengamankan jaringan dari aksi serangan cyber yang dapat menampilkan aktivitas mencurigakan pada jaringan. Hal ini dilakukan agar jaringan dapat tetap aman dari ancaman beberapa pihak berbahaya yang dapat mengambil data penting bagi perusahaan maupun seseorang. Untuk metode pengamanan data, yaitu di sini ada data masking tool. Metode ini digunakan untuk melakukan penyembunyian data asli yang dapat diambil alih oleh serangan cyber dengan menggunakan trik melalui pemberian data palsu. Kemudian terdapat juga RPAC, yaitu metode ini dapat membatasi akses atau hanya orang yang mempunyai wewenang untuk mengakses data. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kebocoran data.
terkait dengan alat pengamanan data, yaitu terdapat SCEM, yaitu alat ini menghadirkan fitur mendeteksi ancaman sejak dini untuk melakukan tindakan pengamanan data dengan cepat dan akurat. Kemudian terdapat juga alat pengamanan data seperti Data Loss Prevention atau DLP. Alat ini dapat memantau dan mengontrol adanya data sensitif yang berpotensi menimbulkan masalah seperti kerusakan atau hilangnya data. Kemudian terkait dengan metode pengamanan jaringan, yaitu terdapat proteksi wireless, yaitu melakukan keamanan wireless pada jaringan Wi-Fi dapat digunakan untuk menghindari akses berbahaya dari pihak luar. Kemudian juga dengan autentikasi multifaktor, yaitu menerapkan verifikasi dengan kode OTP maupun menggunakan kata sandi yang kuat agar jaringan menjadi lebih aman dari serangan cyber. Kemudian terdapat juga VPN. Alat ini dapat melindungi jaringan dengan menerapkan enkripsi koneksi yang masuk melalui jaringan yang bersifat publik. Kemudian terdapat IDS, yaitu alat ini dapat memberikan peringatan adanya aktivitas yang mencurigakan sampai mendeteksi serangan dari pihak luar melalui jaringan. Sebagai contoh kasus nyata, yaitu Google menggunakan Google Cloud untuk mengenkripsi data secara default. Hal ini dilakukan agar data dapat diamankan secara efektif agar terhindar dari ancaman cyber. Pembatasan akses juga diterapkan oleh Google serta penerapan MFA atau multi-factor authenticator yang dapat memproteksi adanya serangan dari pihak luar. Google sebagai perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi tentunya telah menerapkan keamanan jaringan tinggi seperti Zero Trust yang menerapkan verifikasi bagi karyawan perusahaan untuk mencegah kebocoran data dari dalam dan dari luar. Sebagai kesimpulan dari video kali ini, yaitu penerapan keamanan bagi data dan jaringan sangat diperlukan bagi sebuah organisasi maupun seseorang untuk menjaga kerahasiaan dari pihak luar. Kemudian penggunaan metode dan alat yang dapat mencegah dan memprediksi serangan cyber untuk melindungi data dan jaringan sangat diperlukan di era digital saat ini. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.